Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta anugerah, sehingga pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumul kiamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan tak terasa bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan keberadaan kita sekarang ini berada pada 10 hari akhir Ramadan, yang dimana Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ada keutamaan khusus pada 10 akhir bulan Ramadan ini, yaitu terdapat suatu malam yang di mana malam itu jika kita melakukan suatu ibadah, maka sangat besarlah pahala yang kita dapatkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sendiri telah Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadr, yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keutamaan Lailatul Qadar. Malam itu juga suatu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai permulaan tasyrik yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Ibadah pada malam itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Sebutan kata 1000 dalam ayat ini tidak bermaksud menentukan bilangannya, akan tetapi maksudnya untuk menyatakan banyaknya yang tidak terhingga. Dahulu Rasulullah SAW ketika berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal ibadah. Bukan berarti Rasulullah tidak bersungguh-sungguh beribadah di hari selainnya, akan tetapi Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan lebih daripada bersungguh-sungguhnya di hari-hari lainnya. Dan juga Rasulullah SAW ketika berada di akhir 10 bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian Rasulullah SAW lebih semangat untuk melakukan amal ibadah dan menjauhi istri-istrinya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bagi kita umat Rasulullah yang cinta akan perintah Allah dan Rasulnya, hendaknya untuk berusaha mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah pada kita, supaya tidak sia-sia dari bulan Ramadan yang mulia ini. Akan kami paparkan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada 10 akhir bulan Ramadan ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Umat muslim sangat dianjurkan untuk tadarus Al-Quran, terlebih pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dalam tadarus Al-Quran tidak harus dikhususkan pada bulan Ramadan saja.
sangat bisa dilakukan pada hari-hari lainnya. Karena pada bulan Ramadan ini ada keutamaan khusus yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah untuk lebih semangat dalam bertadarus Al-Quran dari hari-hari biasanya. Hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebahagiaan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua adalah iktikaf. Adapun makna iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iktikaf sendiri bukanlah suatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaknya dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk amalan ketiganya yaitu memperbanyak doa. Amalan berikutnya yang sangat mudah untuk dilakukan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga memerintahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di waktu malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kemudian amalan yang keempat adalah perbanyak sholat malam. Rasulullah menyebutkan bahwa sholat malam merupakan salat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa puasa paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka dari itu, hendaknya kita untuk berusaha mengerjakan sholat malam, karena begitu besar pahala yang bisa didapatkan, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir atau yang kelima adalah memperbanyak dzikir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perihal dzikir. Dan salah satunya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Sesibuk-sibuknya kita, zikir tetap harus dilakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan ibadah yang sangat mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir, dalam suatu hadis disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup bersama orang yang mati. Dalam hadisnya yang berbunyi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya sampaikan di atas, kita bisa ambil peran dalam mengamalkan apa yang dahulu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita.
Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, tinggal kita mau apa tidak. Supaya kita tidak rugi di 10 hari terakhir bulan yang mulia ini, mari kita maksimalkan untuk bisa mengamalkannya. Jika kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan semua amalan tersebut, dalam artian tetap kita kerjakan apa yang kita bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kejelekan ataupun kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron kasiron ala ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.